Hi, welcome back to Maker Diary. Music keeps me on alone. Oke, hari ini saya tidak akan membuat DIY seperti biasa. Hari ini saya bakal unboxing dan cerita sedikit tentang barang-barang yang saya beli di AliExpress. Ada beberapa paket. Ini 2 di antaranya. Oke, langsung aja, let's go. Oke, ini dia paket yang pertama yang bakal kita buka hari ini. Cukup besar paketnya, kira-kira isinya apa? Mari kita buka sama-sama ya. Oke, paket yang pertama ini berisi sebuah tas yang saya beli dengan merek Ozuko. Kita buka aja langsung ya. Ini sebuah waist bag, warnanya abu-abu. Waktu itu ada warna hitam, abu-abu, dan warna coklat kalau nggak salah. Saya beli warna abu-abu. Ada fitur anti theft-nya, yaitu ada lock-nya seperti ini. Ada USB dan juga audio jack out-nya. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Oke, ini tasnya. Kenapa saya beli tas ini? Sebenarnya karena ada lock ininya. Lock lock numbernya seperti ini. Jadi aman misalnya kalau kita jadikan ransel gitu di belakang, kita tidak was-was kalau barang kita bakal dibuka atau diambil gitu. Oke, kita langsung aja. Skenario-nya saya seperti ini biasanya, mungkin isi tas saya. Yang pertama ini ada mini laptop saya. Terus ada mouse-nya. Ini bed USB punya saya yang saya bikin waktu itu. Terus ada power bank. Terus ini TWS punya saya. Di sini kompartemen depannya saya isikan bolpen gitu. Terus di kompartemen belakangnya saya isi kabel-kabel seperti ini. Oke, sebenarnya dalam tasnya sendiri sih ada kabel buat ini USB buat colokan seperti ini. Ada colokan buat di luar langsung. Jadi kalau kita colokin powerbank kita bisa langsung, tanpa keluarin powerbank bisa langsung colok sini. Dengan juga ada buat earphone jack dan USB Type A. Oke, sebenarnya kompartemennya sendiri setelah saya isi barang-barang yang saya pakai ini masih sangat-sangat luas, masih sangat banyak. Ada kompartemen dalamnya pun ada banyak pocketnya seperti ini. Jadi semuanya ada 1, 2, 3 kompartemen utamanya. Terus dalam kompartemen yang tengah ini banyak pocket-pocketnya. Oke, next item. Oke, ini paket yang kedua. Ayo kita langsung buka aja ya. Oke, paket yang kedua ini adalah mosquito killer. Ini saya beli karena di rumah saya lumayan banyak nyamuk dan anak saya sampai bentol-bentol gitu gigit nyamuk. Oke, kita buka aja langsung ya, biar cepet. Manualnya dalam bahasa Chinese. Semuanya dalam bahasa Chinese nih, kayaknya. Oke, ini barangnya lumayan lucu. Bentuknya memang cocok buat di kamar anak-anak. Bentuknya kayak roket gitu. Nih, kayak gini nih. Ada manualnya, nggak tahu kenapa kayaknya sudah kelepas kemana-mana nih. Oke, nggak tahu apa artinya. Apa artinya?
dapat kabel micro USB. Oke, itu aja barang-barangnya. Oke, let's go, langsung kita coba aja. Love the way you always, always leave me. Why do I, baby, why do I? Love the touch but never love the feeling. Oke, saya pasangkan dulu USB-nya. Oke, sudah terpasang. Kita coba nyalain ya. Oke, lampunya sudah menyala. Untuk ultravioletnya nanti nyamuknya masuk ke dalam situ, terhisap gitu. Oke, ini paket yang ketiga yang bakal saya unboxing. Oke, paket yang ketiga ini isinya mouse. Bentuknya mirip ya sama mouse yang sekarang saya pakai, itu mouse punya Xiaomi, tapi beda. Mouse ini bakal saya pakai buat traveling, soalnya kecil banget. Ini mereknya Rappo. Bagi orang-orang yang tahu pasti sudah lumayan terkenal barang ini, Rappo mereknya. Barang dari Rappo biasanya lumayan premium. Nih, mouse-nya kecil banget, hanya segini aja, cocok dibawa buat traveling. Build quality-nya premium sih. Oke, kalau dibandingkan dengan mouse punya Xiaomi, nih, ukurannya beda jauh tuh. Oke, produk yang satu ini kelihatannya cukup simpel, sebuah mouse ya. Yang lumayan menarik itu ukurannya sebenarnya. Menurut saya bisa dibilang termasuk yang terkecil ya di antara yang lain. Terus build-nya juga solid dari aluminium. Alasan saya belinya sih sebenarnya simple aja ya, tapi kita buka dulu ini. Dia ada bisa dual mode, jadi bisa pakai Bluetooth, bisa juga pakai dongle gitu. Jadi praktis. Sayangnya sih baterainya nggak cas, jadi mesti diganti-ganti. Tapi menurut seller sih gantinya mungkin sekitar 6 bulan sekali. Nah, kembali lagi, alasan saya beli ini sebenarnya sih simple, buat menggantikan mouse Xiaomi saya yang kelihatannya agak besar buat laptop saya ini, laptop mini saya GPD. Sebenarnya saya sudah lama cari-cari mouse yang kecil gitu, tapi yang bisa warnanya bisa sesuai, baru yang saya dapat yaitu mouse yang ini dari Rappo gitu ya. Nggak ada yang spesial, sudah saya coba juga, connect-nya Bluetooth seamless gitu, gampang, nggak ribet seperti mouse Bluetooth pada umumnya sih. Dan juga lumayan smooth sih setelah saya coba. Ya, jadi saya tujuannya sih beli sebenarnya cuma karena ukurannya aja. Oke, next item. Oke, paket yang berikutnya, ini yang terakhir. Apa isinya kita buka aja sama-sama ya. Nah, ini adalah rangefinder yang punya Xiaomi. Jadi dia menggunakan laser untuk mengetahui jarak dari titik satu ke titik lain. Pitung H1 ini adalah produk dari Huawei, bukan sih, design for Huawei, karena katanya produk ini bisa langsung connect ke device Huawei atau Honor tanpa perlu install aplikasi lainnya, dan bisa langsung button mappingnya. Oke, nanti kita coba aja. Oke, mari kita quick unboxing aja barangnya. Oke, isinya langsung seperti ini aja. Ini gamepadnya memang di hanya sebelah aja. Ada ini manualnya dalam bahasa dalam bahasa China. Dikasih juga
kabel USB. Sudah pakai Type C ya. Type C yang model kayak gini nih, yang angle-nya 90 derajat. Oke, ada apa-apa lagi? Nggak ada apa-apa, nggak ada isinya apa-apa lagi. Jadi kita device-nya seperti ini. Wow, sudah nyala nih. Oh, begitu dibuka dia langsung nyala sepertinya. Tuh. Jadi nggak ada on off, triggernya gini aja. Oh, keren juga ya idenya. Oke, langsung kita coba aja deh. Oke, barang yang satu ini menurut saya sih cukup unik. Kalau kalian tahu misalnya AirPod itu dibuat untuk ekosistem Apple, gamepad ini dibuat untuk ekosistem Huawei. Jadi waktu connect-nya pun sendiri tuh cukup seamless. Dia begitu di on nyalakan si HP yang merupakan ekosistem Huawei seperti Huawei ataupun Honor bisa langsung terdetek gitu di layarnya pop up kalau Bluetooth kalian nyala, dan connect-nya gampang banget. Dan cara nyalainnya juga cukup unik. Sejak ada switch atau button untuk nyalainnya jadi ini tinggal digeser aja, ditarik gitu. Ini contoh ya. Jadi ini tinggal digeser aja bagian ininya, otomatis dia langsung nyala, dan indikator biru langsung nyala di sini. Dan kita langsung di launch ke aplikasi Game Center punya Huawei. Jadi untuk pakai gamepad ini kita mesti launch aplikasinya dari sini, dan nanti bisa ditambahin aplikasi apa aja. Setelah di launch nanti kita disuruh mapping bagian button-button apa aja yang mau kita map. Di sini saya coba main COD ya. Di sini buttonnya ada 2 triggernya. Biasanya orang kalau di trigger ngomongnya L1 L2 ya. Nah ini 1 L2 saya pakai buat aim dan trigger. Ini untuk move-nya. Terus ini saya nggak pakai sih, bisa desain gitu semua tombolnya masing-masing layar. Yang cukup oke sih sebenarnya, seamless. Sebenarnya ada sih aplikasi seperti ini buat Bluetooth pihak ketiga seperti Octopus gitu, tapi banyak bugnya sih kalau menurut saya. Sudah coba. Tapi kalau ini bagian yang ini seamless banget, oke. Semuanya smooth, lancar, asal kalian pakai HP Huawei maupun Honor juga bisa, yang penting pakai OS MIUI. Saya belum coba sih di device lain ekosistem Huawei. Oke, saya coba mainkan ya. Saya tidak terlalu jago jadi mohon dimaklumi. Untuk baterai sini sepertinya tidak ada delay sama sekali. Semuanya lancar. Dari aim sampai shoot juga semuanya lancar-lancar aja. Sepertinya internet saya agak laggy ya. Oke, gitu aja dulu. Next item. Oke, untuk alat yang satu ini kira-kira mungkin berguna buat orang yang bekerja di bidang teknik ya, atau desain gitu. Ini fungsinya seperti meteran, tapi menggunakan laser, jadi tinggal nyalain aja. Layarnya bakal nyala, mungkin agak susah ditangkap sama kamera, mungkin layarnya agak terang banget. Tapi begitu kita pencet, bakal keluar laser yang mengarah ke tempat yang akan kita ukur, yaitu jarak antara laser tersebut dengan alat ini. Jadi kita bisa menggantikan meteran dengan membawa alat ini. Jadi tinggal dipencet aja sekali, maka ukurannya akan muncul. Dan tadi sudah saya coba juga, ukurannya itu lumayan presisi ya. Itu aja sih yang umumnya sih. Kalau dibilang keuntungannya sih dia compact, gampang dibawa, tidak seperti meteran pada umumnya. Dan ini jaraknya maksimalnya 40 meter, lumayan jauh ya. Oke, itu aja untuk alat ini. Next item. Oke, ini dia paket yang terakhir. Saya tadi hampir kelupaan. Ini yang terakhir harusnya. Oke, langsung buka aja.
paket yang terakhir ini isinya speaker. Kebetulan saya nggak punya speaker yang lumayan gede kayak gini yang bisa dipakai buat kalau acara gitu. Ini powernya 20 watt, jadi lumayan gede. Ayo kita buka sama-sama ya, isinya apa aja nih. Mereknya nih, Lanyes tipe S207 yang warna abu-abu. Harganya cukup murah ya, kalau nggak salah kemarin sekitar 300-an sekian, hampir 400. Untuk speaker 20 watt cukup terjangkau dan packagingnya kelihatannya cukup menjamin nih, kelihatannya cukup bagus. Oke, kita buka aja. But you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I? Oke, ini dia speakernya. Langsung aja ada manual, kali namanya apa sih, manual. Terus ada warranty. Terus ini ada, oh ini ada kabel jack audio 3,5 male to male. Terus ada USB juga buat charging kayaknya, tapi nggak dikasih USB adapternya ya. Memang kayaknya seperti gantungan kali, barangkali. Kayak tali sepatu tapi. Oke. Lagi isinya unitnya langsung. Speakernya lumayan gede nih, karena memang yang 20 watt. Build quality-nya oke kayaknya sih. Wow, ini bass besar banget nih covernya. Oke, ini dia speakernya. Di atasnya ada NFC, button power on off, menu, terus ada play and pause dengan button volumenya yaitu plus dan minus. Bodinya dibungkus sama kayak karet gitu, silikon. Ini di depannya grill speakernya pakai alloy dan di belakangnya karet rubber gitu. Ada gantungannya, ini dari plastik sih kayaknya kalau ininya gantungannya. Terus belakang dari rubber, ini apa ya namanya, bass membran barangkali namanya. Terus ada 5 volt in sama outnya, terus ada aux in-nya juga. Dia di-seal gini katanya, soalnya ini splash proof ya. Oke, ada USB-nya, ada micro USB dengan aux in-nya. Di bawahnya sendiri ada nama modelnya Lanyes, nggak tahu ya apa bacanya, Lanyes kali ya, Lanyes S207. Speakernya outputnya 2x10 watt. Terus ini outnya ini kayaknya buat USB-nya tadi, jadi 5 volt 1 ampere. Kapasitas baterainya 3000 mAh, inputnya untuk charging 5 volt 1 ampere juga. Oke, kita dengar suaranya aja ya langsung. Oke, ini suaranya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian ada ide atau saran, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk melihat video-video yang lain. See you next video.